Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, kakak-kakak informan. Selamat malam, Kak. Sebelumnya, saya dan juga anggota kelompok saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak informan yang telah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam kegiatan FGD kita pada malam hari ini dengan topik protokol kesehatan dan judul analisis tingkat pengetahuan akan pentingnya pelaksanaan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Izinkan saya dan juga anggota kelompok saya untuk memperkenalkan diri. Saya Karina Handini dari Program Studi Kesehatan Lingkungan Angkatan 2020 dan anggota kelompok saya ada Mulyati, yang kedua ada Nea Natasha, yang ketiga ada Rizkwita Aziza, dan yang terakhir ada Reza Salviana. Selanjutnya, untuk kakak-kakak informan boleh untuk memperkenalkan dirinya, nama, fakultas, dan juga program studinya. Bisa dimulai dari Kak Emiliasna, kepada kakak dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Emiliasna Buru Ginting. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Publik. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Kak. Salam kenal. Yang kedua, boleh untuk Kak Santa Ulina memperkenalkan dirinya. Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Santa Ulina Burginting dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Salam kenal. Yang ketiga, boleh untuk Kak Teresia memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, sebelumnya saya minta maaf untuk tidak bisa on cam karena masalah jaringan. Perkenalkan, nama saya Teresia Andona Bella Broginting. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Salam kenal. Yang keempat, ada Kak Rizky Aloita. Kepada Kak Rizky, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Mbak. Selamat malam semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Alita Bakti. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Salam kenal. Terima kasih, Kak. Salam kenal. Dan yang kelima, ada Kak Ira Salsabila. Kepada Kak Ira, dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Baiklah, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ira Salsabila Utami Semiring dari Fakultas Pertanian, Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Salam kenal semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Kak Ira. Salam kenal. Dan yang terakhir ada Kak Udia Milasari. Kepada Kak Udia, dipersilakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Udia Milasari dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Biologi. Halo semuanya, salam kenal. Sebelumnya maaf ya nggak bisa on cam karena ada kegiatan lain. Ya Kak, terima kasih. Salam kenal Kak Udia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme atau sistematika FGD kita pada malam hari ini. Yang pertama, di sini kami sudah menyiapkan 6 buah pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada masing-masing informan. Dan di sini FGD kali ini kami sekelompok menerima tanggapan dan juga menampung jawaban dari kakak-kakak informan sekalian tentang protokol kesehatan. Langsung saja untuk pertanyaan pertama. Apa yang kakak-kakak informan ketahui mengenai protokol kesehatan? Untuk yang pertama, boleh Kak Emiliasna dijawab.
Terima kasih. Jadi menurut saya protokol kesehatan itu merupakan rangkaian aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam mengatur keamanan dan juga dalam mengatur sistem kesehatan yang sedang terjadi ataupun yang sedang dilalui pada saat ini, yaitu COVID-19 yang sedang beredar di dunia. Jadi menurut saya protokol kesehatan itu adalah suatu aturan yang harus diikuti karena adanya suatu masalah yang kita sebut sekarang COVID-19. Terima kasih. Terima kasih Kak atas tanggapannya. Baiklah, untuk informan kedua, boleh untuk Kak Santa Ulina memberikan tanggapannya. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pendapat saya tentang protokol kesehatan. Jadi, menurut saya protokol kesehatan itu merupakan serangkaian peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk masyarakat yang wajib dipatuhi masyarakat, yang gunanya itu untuk mencegah penyebaran virus dan penyakit menular. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas tanggapannya. Boleh selanjutnya Kak Teresia memberikan tanggapannya mengenai apa sih protokol kesehatan menurut Kak Teresia. Terima kasih. Ya, terima kasih. Menurut saya protokol kesehatan itu adalah serangkaian kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memutus rantai atau mencegah penyebaran COVID-19. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Kak atas tanggapannya. Boleh selanjutnya Kak Rizky Aluita memberikan tanggapannya mengenai apa sih protokol kesehatan itu? Oke, terima kasih Mbak. Jadi tentang protokol kesehatan, menurut saya jawaban saya ya hampir sama sih dengan teman-teman yang sebelumnya ya. Kalau protokol kesehatan menurut saya ya aturan dan ketentuan yang diberi pemerintah agar kita itu dapat beraktivitas secara aman, Mbak. Misalnya kayak sekarang nih pandemi gitu. Jadi dikasih aturan protokol kesehatan agar kita dapat beraktivitas dengan aman saat di masa pandemi sekarang gitu. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Kak atas tanggapannya. Selanjutnya kepada Kak Ira Salsabila, boleh untuk memberikan tanggapannya mengenai apa sih protokol kesehatan itu? Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya protokol kesehatan itu merupakan aturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur masyarakat dalam beraktivitas di masa pandemi seperti saat ini. Protokol kesehatan juga tujuannya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19 yang bersifat menular. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas tanggapannya. Dan yang terakhir kepada informan kita, Kak Udiah, boleh memberikan tanggapannya mengenai apa sih protokol kesehatan? Baik, terima kasih. Jadi menurut saya itu protokol kesehatan itu serangkaian aturan atau tindakan untuk mencegah penyakit, terus dapat juga kita jadikan pedoman ya buat di masa pandemi kayak gini untuk mencegah penyakit dan untuk melindungi diri sendiri gitu dan orang lain untuk memutuskan rantai penyebaran COVID ini. Baik Kak, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua adalah apa saja poin-poin dari protokol kesehatan yang Anda ketahui? Untuk informan pertama, boleh untuk Kak Rizky Aluita memberikan tanggapannya. Oke, baik Mbak. Jadi poin-poin protokol kesehatan yang saya ketahui itu ada yang kita jalani sekarang itu ada
mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua ada wajib memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan juga, serta mengurangi mobilitas, Mbak. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak tanggapannya. Yang kedua, kepada Kak Informan Santa Ulina, boleh memberikan tanggapannya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, protokol kesehatan itu menurut saya ada sering disebut dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi, ketiga hal ini yang harus dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat untuk menjamin terjalannya protokol kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Kak atas tanggapannya. Boleh untuk informan ketiga, Kak Ira Salsabila memberikan tanggapannya mengenai poin-poin protokol kesehatan. Baiklah, menurut saya yang poin-poin yang termasuk dalam protokol kesehatan yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan hand sanitizer, juga menjauhi kerumunan. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih Kak atas tanggapannya. Selanjutnya boleh untuk informan Kak Udiah memberikan tanggapannya. Baik, menurut saya untuk protokol kesehatan itu yang kita kenal dengan 5M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Mungkin kalau sekarang ada tambahannya yaitu vaksin lengkap sampai 3 kali itu ya. Terima kasih. Terima kasih Kak atas tanggapannya. Selanjutnya kepada Kak Emiliasna, boleh memberikan tanggapannya mengenai poin-poin protokol kesehatan. Maaf, mungkin Kak Emiliasnya ada kendala di jaringan. Boleh kita lanjut kepada Kak Teresia Andrina, boleh untuk memberikan tanggapannya mengenai poin-poin protokol kesehatan. Terima kasih. Menurut saya, poin-poin dari protokol kesehatan itu sendiri, yang pertama itu ada mencuci tangan dengan sabun dan di air mengalir. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjauhi kerumunan atau menjaga jarak. Terima kasih. Terima kasih Kak atas tanggapannya. Dikarenakan Kak Teresia sedang terkendala jaringan, kita lanjut untuk pertanyaan ketiga. Pertanyaannya adalah, kenapa sih penting menjalankan protokol kesehatan ketika beraktivitas di luar rumah di masa pandemi COVID-19? Boleh untuk informan pertama kepada Kak Aloita, dipersilakan. Baik, Mbak. Maaf, Mbak, bisa diulang pertanyaannya? Tadi agak terkendala jaringan. Maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Pertanyaannya, kenapa sih penting menjalankan protokol kesehatan ketika melakukan aktivitas di luar rumah di masa pandemi?
Oke, Mbak. Mengapa sih penting menjalankan protokol kesehatan ya? Protokol kesehatan itu penting banget menurut saya untuk dijalankan karena dengan menjalankan protokol kesehatan itu tujuannya kan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas aman nih gitu di masa pandemi sekarang. Dan juga menjalankan protokol kesehatan itu sangat penting karena dengan kita menjalankan protokol kesehatan itu juga salah satu tindakan kita untuk dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Seperti itu. Baik, Kak. Terima kasih tanggapannya. Boleh untuk informan kedua kepada Kak Udia Milasari, dipersilakan memberikan tanggapan. Oke, baik. Menurut saya juga penting untuk menjaga protokol kesehatan karena yang pertama itu untuk melindungi diri sendiri dulu. Terus untuk melindungi orang lain juga. Karena ya kita nggak tahu kan kalau orang lain itu bisa jadi punya komorbid juga. Efeknya lebih berat kalau dia kena COVID. Terus yang terakhir itu yang paling penting untuk memutuskan rantai penyebaran juga. Mungkin seperti itu. Terima kasih Kak atas jawabannya. Selanjutnya boleh untuk Kak Emiliasna memberikan tanggapannya. Baiklah, dikarenakan Kak Emiliasna terkendala jaringan, boleh untuk informan ketiga kepada Kak Ira Salsabila untuk memberikan tanggapannya. Baiklah, terima kasih. Mengapa pentingnya menjalankan protokol kesehatan, apalagi saat beraktivitas di luar rumah? Pentingnya menjalankan protokol kesehatan, apalagi saat kita beraktivitas di luar ruangan, yaitu untuk mencegah penularan COVID-19. Sehingga dengan menjalankan protokol kesehatan ini dapat mengurangi pengurangan COVID-19. Selain itu juga dengan menerapkan poin-poin protokol kesehatan yang disebutkan sebelumnya, itu juga dapat melindungi kita dari penyebaran COVID-19 saat beraktivitas di luar rumah. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih Kak untuk tanggapannya. Baiklah, informan selanjutnya untuk Kak Santa Ulina boleh memberikan tanggapannya. Kenapa penting menjalankan protokol kesehatan ketika beraktivitas di luar rumah? Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan menyampaikan beberapa pendapat saya mengenai mengapa penting menjaga protokol kesehatan ketika beraktivitas di luar rumah. Jadi seperti yang kita ketahui, protokol kesehatan itu diciptakan oleh pemerintah untuk menjamin keamanan dan mencegah situasi yang tidak terkendalikan terkait dengan penularan penyakit COVID-19. Jadi pentingnya protokol kesehatan ini dapat dikatakan sangat penting karena selain untuk melindungi diri kita sendiri, kita juga bisa membantu pemerintah untuk membasmi dan mencegah berlanjutnya rantai penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih. Terima kasih Kak untuk tanggapannya. Selanjutnya kepada Kak Teresia Andrina, boleh memberikan tanggapannya, kenapa sih penting melaksanakan protokol kesehatan ketika beraktivitas di luar rumah? Terima kasih. Menurut saya, untuk diri kita sendiri, terutama, kita dapat menjaga kesehatan dan mencegah kita untuk terpapar COVID-19. Mulai dari diri kita sendiri, kita tidak menularkan kepada orang lain, dan untuk masyarakat umum, kita juga dapat mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk kakak-kakak informan atas tanggapannya.
Oke, tadi Kak Emiliasna kan terkendala jaringan. Boleh untuk memberikan tanggapannya, Kak, mengenai kenapa sih penting melaksanakan protokol kesehatan ketika melakukan aktivitas di luar rumah? Maaf sebelumnya, saya izin off cam ya karena terkendala jaringan. Jadi singkat saja, kenapa penting? Karena dengan situasi COVID-19 pada saat ini, penting untuk menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah dan menghindari akan terkenanya virus COVID-19. Terima kasih. Terima kasih bagi kakak-kakak informan yang telah memberikan tanggapannya. Kita lanjut untuk ke pertanyaan keempat, yaitu menurut Anda, apa dampak yang ditimbulkan ketika seseorang tidak menjalankan protokol kesehatan ketika beraktivitas di luar rumah? Untuk informan pertama, boleh untuk Kak Ira Salsabila memberikan tanggapannya. Baiklah, terima kasih kesempatannya. Menurut saya, dengan tidak menerapkan protokol kesehatan, ya, apalagi saat beraktivitas di luar rumah, itu akan memudahkan penyebaran COVID-19. Dan jika hal ini dilakukan terus-menerus, mungkin lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan yang buruk, yang nantinya tuh dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Kak atas tanggapannya. Untuk informan kedua, boleh kepada Kak Santa Ulina memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi akibat dari tidak menjaga protokol kesehatan itu, seperti yang sudah disampaikan tadi sebelumnya, bisa saja dengan mudah terjangkit penyakit menular, contohnya itu COVID-19, dan juga bisa membahayakan orang lain apabila kita memiliki penyakit menular juga. Terima kasih. Terima kasih Kak atas tanggapannya. Selanjutnya kepada informan ketiga, Kak Udia boleh memberikan tanggapannya. Baik, menurut saya mungkin bisa menyebabkan lonjakan kasus ya, karena kan terus-terusan menyebarkan rantai penyebaran ke orang lain tuh. Terus yang selanjutnya gampang terserang penyakit juga ke diri sendiri. Mungkin seperti itu. Baik Kak, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya kepada informan keempat, Kak Rizky Alwita boleh memberikan tanggapannya. Baik Mbak, saya menjawab. Kalau menurut saya banyak sekali dampak yang akan terjadi jika kita tidak mematuhi protokol kesehatan saat keluar atau beraktivitas di luar rumah. Contohnya yaitu misalnya ke diri kita aja nih, kita semakin mudah terjangkit penyakit menular atau COVID-19. Misalnya tadi kita ketemu dengan teman-teman yang mungkin udah ada virus COVID nih di dirinya. Dengan kita tidak mematuhi protokol kesehatan itu dapat merugikan diri kita sendiri. Dan juga saat kita beraktivitas di luar rumah dan tidak mematuhi protokol kesehatan bisa saja membahayakan orang tua kita. Misalnya kita pulang ke rumah kita dengan membawa penyakit virus COVID-19 dan dapat membahayakan kedua orang tua kita. Itu Mbak, terima kasih. Terima kasih Kak atas tanggapannya. Kepada informan kelima, Kak Teresia boleh memberikan tanggapannya. Terima kasih. Seperti yang sudah dibilang di awal tadi, menurut saya untuk pribadi kita sendiri juga akan terpapar COVID-19 dan tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh untuk kesehatan kita ke depannya. Dan itu akan berdampak buruk bagi orang di sekitar kita dan dapat menular ke orang lain juga. Terima kasih. Terima kasih Kak atas tanggapannya. Selanjutnya untuk informan terakhir ada Kak Emiliasna. Boleh memberikan tanggapannya Kak?
Baiklah, dikarenakan Kak Emiliasnya terkendala jaringan, kita lanjutkan dulu untuk pertanyaan kelima. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, apa alasan seseorang tidak menjalankan protokol kesehatan ketika beraktivitas di luar rumah? Terima kasih. Kepada informan pertama, boleh untuk Kak Santa Ulina memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya, apa alasan seseorang sering melanggar protokol kesehatan ketika beraktivitas di luar rumah ya? Jadi menurut saya terkadang saya sendiri terledor dalam menjalankan protokol kesehatan dan merasa itu seringkali saya merasa hal itu hal yang sepele seperti itu. Selanjutnya sering lupa terhadap protokol kesehatan dan juga sering merasa bahwa ketika tidak memakai masker pun sudah aman seperti itu. Dan intinya saya sering melupakan protokol kesehatan dan sering teledor dalam menjalankan protokol kesehatan. Jadi menurut saya alasan utama seseorang sering melupakan protokol kesehatan itu karena keteledoran dan juga lupa seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak atas tanggapannya. Untuk informan kedua, kepada Kak Aloita, boleh memberikan tanggapannya? Baik, terima kasih. Halo, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Mbak? Jelas, Mbak. Oke, baik. Menurut saya, apa aja sih alasan seseorang tidak mematuhi protokol kesehatan saat keluar rumah? Kalau menurut saya, alasan seseorang tidak mematuhi protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah itu karena merasa sepele ya dengan keadaan di luar, dan juga menurut saya orang itu tidak mematuhi protokol kesehatan karena tidak ada sanksi yang ketat yang diberikan oleh pemerintah terkait pelanggaran protokol kesehatan ini, Mbak. Jadi itu tadi, karena tidak ada sanksi yang ketat yang dijalankan pemerintah, orang-orang merasa sepele. Dan juga alasan lainnya, seorang tidak melakukan protokol kesehatan itu karena masyarakat ini merasa COVID itu tuh nggak ada, orang sekitar saya nggak kena COVID kok gitu loh, Mbak. Jadi mereka ya tetap aja keluar walaupun kemana-mana nggak mematuhi protokol kesehatan. Itu sih Mbak jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak atas tanggapannya. Untuk informan ketiga, boleh untuk Kak Teresia memberikan tanggapannya. Terima kasih. Di sini saya akan berfokus pada satu jenis protokol kesehatan, yaitu menghindari kerumunan. Seperti yang kita tahu, COVID-19 ini berdampak banyak kepada masyarakat Indonesia, terutama bagi pedagang. Dengan adanya protokol kesehatan menjaga jarak, mungkin mereka kurang berdampak kepada ekonomi mereka. Jadi mereka harus melanggar peraturan itu. Kalau tidak, mereka mungkin tidak dapat makan atau memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas tanggapannya. Selanjutnya kepada informan keempat, boleh untuk Kak Ira Salsabila memberikan tanggapannya. Baiklah, terima kasih. Alasan mengapa seorang tidak menjalankan protokol kesehatan, menurut saya itu dalam beberapa kondisi terdesak, kadang protokol kesehatan itu emang sulit diterapkan. Misalnya saja yang seperti kita ketahui di tempat-tempat yang ramai pengunjung, seperti di mal atau di pasar, dengan kondisi yang tidak terkendali dan tidak kondusif, itu menyebabkan upaya kita dalam menjaga protokol kesehatan, salah satunya dengan menjaga jarak, itu tidak konsisten, sehingga kondisi sekitar ini juga dapat mempengaruhi
mempengaruhi kita dalam menerapkan protokol kesehatan. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Kak atas tanggapannya. Selanjutnya untuk informan kelima, Kak Udiah, boleh memberikan tanggapannya Kak? Menurut saya mungkin beberapa orang tuh udah capek gitu ya karena nggak selesai-selesai pandemi ini. Jadi mereka kayak yang udah pasrah atau mungkin kayak udah cuek sama protokol kesehatan. Terus habis itu beberapa orang itu juga merasa repot gitu kayak harus pakai masker, tiap hari cuci tangan, pakai hand sanitizer. Terus juga sama kayak yang lain, mungkin faktor lingkungan juga karena banyak yang nggak percaya sama COVID ini, jadi mereka menyepelekan karena mereka pikir COVID ini cuma penyakit biasa aja gitu. Terima kasih Kak atas tanggapannya. Dan kepada informan terakhir, Kak Emiliasna, boleh Kak untuk memberikan tanggapannya? Baik, mungkin dari saya, alasan simpel yang sering saya tidak jalankan dalam mematuhi protokol kesehatan yaitu lupa menjalankan 3 protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Hal-hal kecil seperti itu seringkali menjadi alasan bagi saya untuk tidak menjalankan protokol kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Kak atas tanggapannya. Tadi dikarenakan Kak Emiliasna terkendala jaringan dan belum memberikan tanggapannya mengenai pertanyaan keempat, boleh Kak untuk memberikan tanggapannya mengenai pertanyaan keempat? Pertanyaannya, apa sih dampak yang ditimbulkan ketika seseorang tidak menjalankan protokol kesehatan ketika melakukan aktivitas di luar rumah? Baik, jadi dampak yang ditimbulkan jika tidak menjalankan protokol kesehatan ketika beraktivitas di luar rumah, menurut saya karena kondisi yang sedang ada COVID-19 yang ada di sekitar kita, itu bisa berdampak pada kesehatan fisik kita, misalnya seperti demam, batuk, pilek, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya dampak yang ditimbulkan itu lebih banyaknya ke kesehatan fisik kita, seperti itu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kakak-kakak informan yang telah memberikan tanggapannya. Dan yang terakhir, untuk pertanyaan terakhir, pertanyaannya adalah, apa yang Anda ketahui tentang protokol 3M dan 5M? Apa yang membedakan di antara kedua protokol tersebut? Kepada informan yang pertama, untuk Kak Udiah, boleh memberikan tanggapannya? Saya ulangi, kepada Kak Udiah Milasari, boleh Kak memberikan tanggapannya tentang apa perbedaan dari protokol kesehatan 3M dan juga 5M? Sepertinya Kak Udiah sedang terkendala jaringan. Kita lanjut untuk informan kedua. Boleh Kak Santa Ulina untuk memberikan tanggapannya? Maaf sebelumnya Mbak, bisa diulang nggak pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, menurut Anda atau apa yang Anda ketahui mengenai protokol kesehatan 3M dan 5M? Apa yang membedakannya? Jadi menurut saya hal yang membedakan protokol kesehatan 5M dan 3M dan 5M itu adalah di mana protokol kesehatan 3M ini hanya mencakup memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan kemudian yang 5M ini lebih lengkap lagi karena seperti yang kita ketahui
kemarin-kemarin kasus COVID itu melunjak sehingga ditambahkan lagi seperti itu peraturannya, seperti peraturan-peraturan untuk mencegah menularnya penyakit COVID-19. Terima kasih. Terima kasih Kak tanggapannya. Baiklah, untuk informan ketiga, boleh Kak Ira Salsabila memberikan tanggapannya. Baiklah, menurut saya apa yang membedakan dari protokol kesehatan 3M dan 5M ini, pada protokol kesehatan 3M itu hanya mencakup yaitu menjaga jarak, memakai masker, juga mencuci tangan. Sedangkan pada protokol kesehatan 5M ini sama seperti protokol kesehatan 3M, yaitu ada mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menggunakan masker dengan tambahan mengurangi kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Kak Ira atas tanggapannya. Boleh selanjutnya kepada informan keempat, Kak Aloita memberikan tanggapannya. Baik, Mbak. Menurut saya perbedaan 3M dan 5M itu adalah kalau seperti yang diberitahu oleh teman-teman saya sebelumnya, 3M itu hanya mencakup 3 poin, yaitu memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Nah, karena protokol kesehatan 3M itu dirasa belum lengkap dan belum dapat dalam mengendalikan penyebaran COVID-19. Jadi gerakan 5M protokol kesehatan dimunculkan sebagai pelengkap aksi 3M itu, Mbak. Yaitu poin-poinnya ditambahi. Yang sebelumnya 3 poin ditambah 2 poin lagi, yaitu menjauhi kerumunan serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Itu Mbak menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Kak atas tanggapan. Selanjutnya untuk informan kelima kepada Kak Emiliasna, boleh Kak untuk memberikan tanggapannya? Baiklah, terima kasih. Jadi menurut saya perbedaan protokol kesehatan 5M dan 3M itu terletak dari segi kedisiplinan protokolnya gitu. Ya. Dan kita tahu bahwa yang lebih disiplin itu sudah pasti yang 5M-nya. Dan sama seperti yang teman-teman saya sudah bilang, bahwasannya protokol kesehatan yang 5M itu lebih efektif untuk mungkin menghindari ataupun mencegah penularan COVID-19. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Kak atas tanggapannya. Untuk informan selanjutnya kepada Kak Teresia, boleh Kak untuk memberikan tanggapannya? Terima kasih. Menurut saya, sejalan dengan meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, maka pemerintah meningkatkan protokol kesehatan dari 3M menjadi 5M yang mencakup memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih. Terima kasih Kak atas tanggapannya. Selanjutnya kepada informan terakhir, Kak Udia Milasari, boleh Kak memberikan tanggapannya, apa sih yang membedakan antara protokol kesehatan 3M dan juga 5M? Maaf ya, tadi sempat keluar masuk. Menurut saya itu mungkin kalau 3M itu masih kurang ya, jadi di-upgrade menjadi 5M. Kalau yang 3M itu tuh kan nggak ada mengurangi mobilitas sama menjauhi kerumunan, jadi lebih efektif untuk mengurangi lonjakan pandemi itu ditambahin dengan menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Mungkin seperti itu. Terima kasih Kak atas tanggapannya. Tadi adalah pertanyaan terakhir dari kegiatan FGD kita malam hari ini. Saya dan juga teman-teman saya mengucapkan terima kasih atas tanggapan dan juga jawaban dari kakak-kakak informan. Selanjutnya, kami meminta izin kepada kakak-kakak informan untuk mendokumentasikan kegiatan FGD kita kali ini. Boleh untuk kakak-kakak informan untuk menghidupkan kameranya. Yang terkendala tidak apa-apa, jangan dipaksakan.
Baiklah, izin mendokumentasikan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, makasih. Sekali lagi, saya dan juga anggota kelompok saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak informan atas waktunya dan juga partisipasinya dalam kegiatan FGD ini. Semoga kebaikannya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Saya akhiri dengan memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian pertanyaan dan juga sikap dari kami. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua.